Halo anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya? Tentu kamu rindu kan sama Pak Yakob? Pak Yakob juga rindu sama kamu. Udah lama rasanya. Padahal baru sebulan. Tapi rasanya setahun. Lama sekali kita nggak ketemu. Anak-anak kelas 6 yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Pak Yakob berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Sabar menghadapi semuanya ini. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kamu. Yang penting adalah bahwa sekolah tidak membiarkan kamu berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kamu berjalan sendiri. Percayalah, yang terbaik akan diberikan kepada kamu. Demikian juga dengan hari ini. Pak Yakob menyapa kamu lewat video. Senang rasanya bisa mengajar kamu kembali untuk anak-anak kelas 6. Pak Yakob ingin ingatkan untuk agama Kristen kelas 6. Yang pertama, kita sudah belajar banyak sekali pelajaran kelas 5 tentang dosa, bagaimana Adam dan Hawa itu berdosa kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan membuat mereka akhirnya diusir dari Taman Eden karena mereka tidak taat sama Tuhan. Kita sudah pelajari itu. Bukti bahwa mereka itu berdosa, kamu udah tahu. Pertama, mereka tahu mereka tidak pakai baju. Yang kedua, mereka tahu bahwa mereka itu berdosa. Mereka menjadi takut. Yang ketiga, ciri-ciri mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka tidak mau bertanggung jawab, saling menyalahkan. Dan yang terakhir, mereka diusir dari Taman Eden. Membuktikan Bapak, hubungan Allah sama manusia terputus. Itu yang harus kamu kerjakan. Bahwa Allah dengan manusia akhirnya terputus itu gara-gara dosa. Kita sudah pelajari itu. Lalu apa yang dimaksud dengan dosa? Kita juga sudah pelajari. Masih ingat dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Allah membuat sebuah peraturan lalu dilanggar oleh manusia. Namanya dosa. Lalu bagaimana manusia yang berdosa? Setelah mereka berdosa, apakah mereka akan selamat sampai kepada Allah? Tidak, karena mereka sudah putus hubungannya dengan Allah. Lalu bagaimana supaya mereka itu bisa nyambung lagi? Bagaimana jembatan yang sudah putus akhirnya menyatu kembali? Hanya satu jalan. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Pada saat itulah manusia memerlukan juru selamat. Supaya manusia yang tadinya putus pisah sama Allah nyambung lagi. Kita juga sudah pelajari bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Orang yang hidup di dalam Kristus, mereka gak akan lagi dihukum. Gak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya kepada Kristus. Anak kelas 6 yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ini sungguh suatu pelajaran yang luar biasa. Itu berurutan dari manusia berdosa, lalu manusia itu akhirnya pisah sama Allah, dan perbuatan mereka itu penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya, Tuhan harus menghukum manusia berdosa di zaman Nuh. Tuhan harus menghukum manusia dengan api dan belerang di zaman apa? Di zamannya Lot. Ingat ya, Lot, Sodom dan Gomora. Itu gara-gara dosa manusia. Itu membuktikan bahwa dosa itu
pasti dapat hukumannya. Tapi Allah yang penuh kasih itu, dia datang ke dalam dunia. Pada waktu dia datang ke dalam dunia, lahirlah Yesus juru selamat. Ingat, kelahiran Tuhan Yesus disebut apa? Betul, hari Natal. Yesus datang ke dalam dunia, menjelma jadi manusia. Tujuannya untuk apa Tuhan Yesus datang? Untuk menebus kita, menebus manusia, menebus Bapa, menebus kamu. Supaya kita orang berdosa itu diampuni. Sama seperti siapa? Anak yang hilang. Masih ingat? Si bungsu minta duit, minta warisan sama orang tuanya, sama bapaknya. Pasti sebagai seorang bapak bagaimana? Dinasihatin, bungsu, ojo ngono tuh. Bungsu jangan. Kalau kamu cuma mau jajan martabak nih papa kasih. Tapi enggak, aku mau pergi ke luar negeri. Aku minta warisan bapak. Ya sudah. Bungsu menghabiskan warisannya. Bungsu menghabiskan semuanya. Apa yang terjadi? Bungsu jadi miskin. Bungsu gak dapat makanan. Untung aja pada waktu itu belum ada corona. Kalau si bungsu melakukan itu, kotor-kotor di kandang babi, kena corona. Ya. Tapi yang terjadi adalah bungsu jatuh miskin, gak punya teman. Bungsu jatuh miskin, gak ada yang tolong. Lapar, mulai hitam karena debu. Rambutnya mungkin gondrong, mungkin juga sudah gak mandi. Tapi ada satu hal, si bungsu bilang apa? Di rumah bapakku pembantunya aja gak ada yang kelaparan, tapi aku lapar. Nah ini dia pertobatan si bungsu. Bungsu bilang begini, dia bertobat. Aku mau pulang saja kepada Bapak. Aku akan bilang sama Bapak, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku salah satu pembantu Bapak. Si bungsu, ingat si bungsu jalan pelan dia jalan. Badannya udah bau, gak pernah mandi. Siapa yang mau kasih tempat mandi? Paling mandinya di kali. Lapar. Tapi ada yang luar biasa. Ketika si bungsu udah dekat rumahnya, dikatakan firman Tuhan, dari jauh bapaknya sudah melihat si bungsu. Coba kamu lihat, perhatikan apa yang dilakukan si bapaknya. Bapaknya lari. Ingat ya, bapaknya lari. Bapaknya memeluk. Yang ketiga, bapaknya mencium. Padahal orang yang berdosa kayak si bungsu, kalau menurut ukuran manusia, ya sudah, gak usah diakui aja sebagai anak. Tapi tidak, dia tetap anak. Bapaknya lari, bungsu. Ayahnya lari menyambut si bungsu yang udah menghabiskan banyak hartanya. Bukan saja lari si bungsu, dikejar sama ayahnya juga si bungsu, dia main, dipeluk lalu dicium. Bayangkan, duit habis, warisan habis, bikin malu orang tua itu anak. Tapi lihat di sini, bagaimana sikap ayahnya? Ayahnya tetap sayang. Tapi si bungsu tahu diri, ya, si bungsu dia
berlutut, "Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang anak upahan Bapa." Tapi bapaknya apa ya? Bukti kasih yang berikutnya. Tadi kasih yang pertama bagaimana si bapaknya? Berlari. Bukti yang kedua kasih bapak bagaimana? Memeluk. Bukti yang ketiga kasih bapak bagaimana? Mencium. Ketika si bungsu bilang, "Aku tidak layak lagi disebut anak bapak," apakah bapaknya jadikan dia pembantu? Tidak. Bukti kasih yang keempat, si bapak memberikan jubah. Jubah itu tanda apa? Hidup baru. "Bungsu, kamu anakku. Kamu sudah bertobat. Jangan pakai yang lusuh. Jangan pakai baju yang compang-camping. Ganti pakai jubah yang baru." Jadi si bungsu diberikan jubah yang baru sebagai tanda hidup baru, sifat yang baru. Jadi kalau kamu bertobat sama Tuhan, jadi kalau kamu bertobat sama Tuhan hari ini, maka kamu akan memiliki jubah yang baru. Dan kamu disambut seperti tadi. Tuhan akan berlari kepada kamu. Tuhan akan memeluk kamu. Tuhan akan mencium kamu. Dan Tuhan akan memberikan jubah yang baru kepada kamu. Dan yang kelima, bukti pengampunan si Bapa. Dia berikan cincin. Cincin ini lambang kasih yang tidak ada habisnya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah pelajari itu semua. Betapa Bapak itu sayang sama anak. Bapak itu tidak ada habis-habisnya. Lalu siapa gambaran Bapak yang penuh kasih itu? Bapak yang penuh kasih itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengulurkan tangannya. Barang siapa yang mendengar suaranya, yang menyambut tangannya, dia akan menjadi anaknya. Makanya Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Yang akan kita rayakan di hari-hari belakangan ini. Kita akan merayakan sebentar lagi hari kematian, yaitu hari Jumat tanggal 10 April. Yesus mati untuk kita. Itu diingat. Kasihnya yang luar biasa. Apakah di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, "Bapa, kutuk mereka semua yang sudah memusuhi aku"? Tidak. Sama seperti Bapak tadi. Si Bapak itu bilang apa? Berikan jubah yang baru. Tuhan Yesus juga bilang apa? "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukti pengampunan Allah pada kita. Setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit sebagai tanda kemenangan. Ingat, Yesus bangkit sebagai tanda kemenangan. Kemenangan atas siapa? Atas iblis, atas maut. Iblis tidak lagi berkuasa di dalam diri kita, karena kita itu sudah miliknya Allah. Itu bukti kebangkitan, itu makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi, kebangkitan Kristus di dalam hidup kita adalah bukti kemenangan Kristus atas iblis, atas maut. Maut tidak mempunyai kekuatan lagi menghukum kita. Kita tidak akan mendapat bagian dari maut lagi, tapi sekarang kita udah berpindah dari maut pada hidup kalau kita percaya kepada Kristus. Nah, anak kelas 6 yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian nasional. Tapi memang tidak ada ujian nasional tertulis. Tapi kan ada ujian sekolah yang harus kamu persiapkan. Pak Yakub ingin menyampaikan bahwa kamu harus tetap belajar.
tetap berjaga-jaga. Jangan santai. Karena ada sebuah cerita begini. Ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Nah, 5 gadis bijaksana dan bodoh ini dapat tugas. Tugasnya yaitu menyambut atau menjadi penerima tamu. Karena akan ada raja yang akan lahir. Oh, akan ada raja yang datang maksud Pak Yakob. Tapi apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh ini bawa lampu tapi nggak bawa minyak. Tapi 5 gadis yang bijaksana, dia bawa lampu, dia juga bawa minyak. Karena lama sekali. Kayak kita nih, lama kapan sekolahnya? Mungkin anak kelas 6 udah mulai nangis, aku rindu Pak Yakob gitu ya, udah mulai nangis begitu. Nah begitu juga anak 5 gadis yang bodoh dan bijaksana ini, 10-10-nya itu lama sekali. Sedangkan lampu ini terus menyala kan. Yang terjadi apa anak-anak? Lampu dari gadis yang bodoh ini udah mulai habis. Lampu yang bijaksana ini udah mau habis, diapain? Tambah minyak, masih bisa. Akhirnya si gadis yang 5 bodoh ini bilang, berikanlah sedikit minyak supaya kami juga bisa menyala. Tapi yang bijaksana ini bilang, maaf, kami tidak bisa memberi minyak itu. Nanti kalau kami beri, minyak itu tidak cukup untuk kamu, tidak juga cukup untuk saya. Lebih baik kamu beli aja tuh di warung. Nah ketika 5 gadis bodoh ini lagi jalan beli di warung, raja yang dinanti ini datang. Lalu pada waktu raja ini datang, 5 gadis yang bijaksana ini yang menyertai raja ini masuk ke dalam rumah. Bagaimana dengan 5 gadis bodoh? Dia lari. Wah, tapi pintu gerbangnya udah tertutup. Pada waktu dia ketok-ketok, tok 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 tok. Raja, saya baru datang. Raja, saya terlambat. Lalu dibuka. Maaf, kamu siapa ya? Aku nggak kenal kamu. Pintunya ditutup. Das. Waduh, apakah 5 gadis yang bodoh itu bisa masuk? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak siap sedia. Karena dia enggak pernah berjaga-jaga. Begitu juga kelas 6. Kelas 6 Bapak minta kamu tetap belajar. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh ini lalu bilang, ujiannya gampang, nggak usah belajar nanti bisa. Nggak usah belajar, nggak ada ujian nasional, tenang aja. Ingat loh, sekalipun tidak ada ujian nasional, kamu harus tetap belajar. Kamu harus tetap berjaga-jaga. Kamu harus tetap mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya sama seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Pada waktu kamu siap-siap, pada waktu kamu berjaga-jaga, ketika raja itu datang, kamu ikut masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kamu siap sedia. Kalau kamu tetap tidak mau siap sedia, kamu akan sama seperti gadis yang bodoh itu. Tidak masuk ke tempat kebahagiaan Tuhan. Tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di luar. Nah, akhirnya anak-anak kelas 6 tetap semangat, tetap sehat. Pak Yakob berharap kamu terus berdoa untuk orang tua, untuk guru, untuk keluargamu, supaya kita semua tetap sehat di mana saja kita berada. Sekalipun kita lama tidak bertemu, tapi biarlah kamu tetap bersandar kepada Tuhan, taat pada Tuhan, dan yakinlah di balik semuanya yang terjadi sekarang ini ada kehendak Tuhan yang baik untuk kita. Tuhan memberkati kamu. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.